Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titika Dereski. Saya berasal dari Universitas Terbuka Pokjar Gisting. Saat ini saya sedang menempuh semester 8. Hari ini saya akan melaksanakan simulasi pembelajaran kelas rangkap dengan model 221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah semangat untuk mengikuti pelajaran? Semangat, iya. Baiklah, mungkin pagi hari ini kalian bertanya-tanya, kok kelas 3 dan kelas 4 digabung sih Bu? Gitu ya. Nah, hari ini anak-anak berhubung Ibu Susi tidak dapat hadir karena sedang sakit, makanya untuk hari ini kelas 3 dan kelas 4 Ibu gabungkan dalam satu kelas. Ya, nggak apa-apa ya kelas 4 ya? Iya, kita doakan mudah-mudahan Ibu Susi segera sembuh ya, agar bisa kembali masuk ke sekolah, bisa untuk mengajari kelas 3 seperti biasanya. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa dipimpin oleh ketua kelas dari kelas 4. Silahkan. Baik anak-anak, kita sudah sama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran. Dan sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ibu mulai dari kelas 3. Kelas 3 ada yang tidak hadir? Hadir semua, baik. Dari kelas 4 ada yang tidak hadir, Nak? Hadir semua? Iya, baik. Alhamdulillah, hadir semua ya. Kali ini kita agak berbeda dari hari biasanya ya, anak-anak ya. Biasanya kita berada dalam satu ruangan, satu kelas. Tapi untuk hari ini kita berada dalam satu kelas dengan dua tingkatan. Ada kelas 3 dan kelas 4. Walaupun kalian berada dalam satu ruangan, tentu pelajarannya menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Pada pembelajaran kali ini, nanti kalian kelas 3 dan kelas 4 akan Ibu bentuk menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 orang. Kemudian nanti Ibu akan menjelaskan materi pelajaran pada hari ini. Kemudian ada beberapa tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian, seperti ada diskusi dalam tim atau tugas kelompok, kemudian ada pengisian LKS, lembar kerja siswa, nanti akan Ibu bagikan, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang terakhir nanti ada tugas evaluasi, ya. Untuk pagi hari ini, Ibu akan memberitahukan materi kita, ini untuk kelas 4. Ini untuk kelas 3. Ya, Ibu akan ke kelas 3 terlebih dahulu ya. Anak-anak Ibu kelas 3, silakan perhatikan ke depan. Hari ini kita akan mempelajari tentang lambang Pancasila. Materi kita yaitu lambang Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu yang pertama dengan diberikan gambar, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, kalian bisa memberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila dan menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. Kemudian siswa dapat memberikan contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kelas 4 hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran untuk kelas 4 hari ini yaitu Ibu di sini juga sudah mempunyai gambar sama seperti kelas 3. Tujuannya yaitu siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua,
Siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, kelas 4 kita belajar ilmu pengetahuan alam dan kelas 3 kita mempelajari lambang Pancasila, yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baik, yang pertama Ibu akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Untuk kelas 4, di sini Ibu mempunyai beberapa gambar. Nah, gambar yang pertama adalah ini. Silakan diperhatikan. Nah, di sini ada gambar pohon, ada gambar anak-anak yang sedang bermain, kemudian ada burung, ada rumput, ada sepeda, ada pagar. Nah, kira-kira di sini yang merupakan makhluk hidup yang mana? Iya, betul. Makhluk hidup itu ada 3. Ya nak ya, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Apakah sepeda ini termasuk makhluk hidup? Tidak, iya betul. Ini bukan makhluk hidup ya, sepeda termasuk benda mati. Nah, dari sekian banyak, dari 3 golongan makhluk hidup ini, masing-masing mempunyai ciri-ciri ya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kelas 4, yaitu tugas kelompok. Di sini ada petunjuk umumnya yang bisa kalian baca. Buka buku temanya halaman 17 sampai halaman 22. Nah, tujuan kegiatan ini kalian bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian menyebutkan alat pernapasan pada makhluk hidup, dan mampu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Silakan dibaca bukunya, silakan diskusi, kemudian diisi pada lembar kerja ini. Dan setelah selesai, nantinya masing-masing kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Baik, untuk anak-anak kelas 4 ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan mengerjakan. Nah, sekarang Ibu akan ke kelas 3. Kelas 3, sekarang coba kalian perhatikan, di sini ada gambar burung Garuda. Nah, burung Garuda ini merupakan lambang Pancasila. Pancasila terdiri dari berapa sila, nak? Iya, betul, ada 5 sila. Yang pertama, mari kita sebutkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus semua kelas 3 ya. Nah, dari 5 Pancasila tadi, setiap silanya itu ada lambangnya. Ya, lambang yang pertama yaitu bintang. Sila pertama dilambangkan oleh bintang. Kemudian lambang yang kedua yaitu rantai. Kemudian lambang yang ketiga pohon beringin. Lambang yang keempat apa? Betul, kepala banteng. Lambang yang terakhir yaitu padi dan kapas. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anakku kelas 3. Nanti akan dibentuk beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan dibantu ya sama ketua kelasnya untuk membagi kelompoknya. Nah, nanti masing-masing kelompok akan Ibu bagikan ada lembar kegiatan siswa ini. Di sini tujuannya diharapkan siswa bisa menyebutkan lambang Pancasila dan menjelaskan makna lambang Pancasila. Nah, nanti di buku pelajaran kalian silakan dibuka halaman 31. Nah, di situ silakan dibaca materi-materi yang ada di buku tersebut. Setelah itu silakan untuk mengisi soal yang ada di lembar kegiatan ini. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan kelas 3? Tidak? Oke, baiklah, silakan dikerjakan. Nah, sekarang Ibu kembali kepada kelas 4. Bagaimana kelas 4? Sudah selesai semua? Sudah? Oke, baiklah. Kita mulai dari kelompok 1. Bisa? Udah siap?
Siap, oke baik. Silakan maju kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak Ibu kelas 4 semuanya sudah tampil, sudah membacakan hasil diskusinya. Bagus, semuanya hebat ya. Sekarang kelas 3 bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Oke, silahkan dikumpulkan. Karena kelas 3 dan kelas 4 semuanya sudah melaksanakan tugas kelompok, maka Ibu persilahkan untuk masing-masing untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena Ibu akan memberikan soal terakhir, soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ini akan Ibu bagikan satu-satu. Ini untuk kelas 3. Ini Ibu bagikan untuk anak-anak Ibu kelas 3. Silakan dikerjakan. Dan ini untuk anak-anak Ibu kelas 4. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Boleh materinya dibuka dari buku pelajarannya masing-masing ya. Dan silakan untuk mengisi soal-soal yang ada di tugas evaluasi itu. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah? Ya, silakan dikumpulkan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini untuk kelas 4, tadi kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa tadi Nak ciri-ciri makhluk hidup? Iya betul, ada 7. Yang pertama ada bergerak, kemudian bernafas, makan, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, dan mengeluarkan zat sisa. Nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini untuk kelas 4. Kemudian kesimpulan untuk kelas 3, hari ini kita sudah mempelajari lambang Pancasila. Lambang yang pertama yaitu bintang untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, anak-anakku sekalian kelas 3 dan kelas 4, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan karena waktu kita sudah habis, silakan alat tulisnya disiapkan, silakan dimasukkan ke dalam tas, kita bersiap-siap untuk pulang. Dan sebelum pulang, marilah kita sama-sama membaca doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas dari kelas 4. Ya, kita sama-sama sudah membaca doa dan Ibu persilahkan untuk anak-anakku kelas 3 dan kelas 4 untuk pulang, hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok. Selamat siang.